Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas materi mengenai angka penting. Ada beberapa aturan di dalam angka penting. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Aturan yang pertama, ya. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Berarti angka bukan 0 itu kan berarti angka mulai dari angka 1 sampai angka 9. Nah, jadi di sini ada contoh 1, 2, 3. Berapa jumlah angka pentingnya? Nah, di sini 1, 2, 3 cm memiliki 3 angka penting. Jadi ini ada 1, 2, 3. Contoh yang kedua, 12,34. Berarti nanti di sini ada 4 angka penting, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Aturan yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, di aturan pertama tadi kan angka 0 itu tidak termasuk dalam kategori angka penting. Tapi di poin B ini, angka 0 kita perhitungkan sebagai angka penting dengan catatan bahwa angka 0 ini terletak di antara angka bukan 0. Contoh, 203. Nah, 0 ini kan ada di antara angka bukan 0 kan, yaitu di antara angka 2 dan angka 3. Jadi angka 0 ini nanti dihitung sebagai angka penting. Jadi di 203 ini ada 3 angka penting, yaitu angka 2, angka 0, dan angka 3. Kemudian di contoh berikutnya, 20,03. 0 yang sebelah kiri dan 0 yang sebelah kanan ini diapit oleh dua angka bukan 0. Jadi bilangan ini 20,3 itu memiliki 4 angka penting, yaitu angka 2, angka 0, angka 0, angka 3. Jadi dia 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. Di aturan yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi di aturan yang ketiga, angka 0 ini kita hitung sebagai angka penting dengan catatan angka 0-nya ada di belakang tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0. Nah, kalian lihat bilangan ini. 2,0560. 0-nya ini ada di belakang tanda desimal. Jadi 0 ini kita perhitungkan sebagai angka penting, ya. Dan mengikuti angka bukan 0. Nah, angka 0 yang di belakang ini itu juga kita hitung sebagai angka penting karena dia mengikuti angka bukan 0. Jadi bilangan 2,0560 ini kita hitung sebanyak 5 angka penting. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian di contoh yang kedua, 567,80 atau 567,80. Angka 0-nya ini ada di sebelah kanan tanda desimal dan dia mengikuti angka bukan 0. Jadi angka 0 ini kita hitung sebagai angka penting. Jadi bilangan ini nanti berapa jumlah angka pentingnya? Jumlah angka pentingnya nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka penting. Ya, maaf di sini ya, di sini harusnya 5 angka penting. Oke, aturan yang keempat. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik yang terletak di sebelah kiri maupun di sebelah kanan koma desimal adalah bukan angka penting, ya. Jadi angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0, misalnya 01, 02, itu berarti 0-nya itu tidak diperhitungkan sebagai angka penting. Apalagi 0-nya itu terletak di sebelah kiri dan di sebelah kanan tanda desimal. Contoh ini, 0,123. 0 ini terletak di sebelah kiri, maka 0 ini tidak diperhitungkan ya sebagai angka penting. Jadi, untuk bilangan ini jumlah angka pentingnya hanya 3, yaitu bilangan 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, berarti 3 angka penting. Contoh berikutnya 0,004. 0 yang ini terletak di sebelah kiri tanda desimal. 0 yang 20 yang di kanan ini terletak di sebelah kanan tanda desimal. Jadi
0 ini tidak kita hitung sebagai angka penting. Yang kita hitung sebagai angka penting hanyalah angka 4. Jadi bilangan ini hanya mengandung satu angka penting, ya. Yang mengandung satu angka penting yaitu angka 4. Kemudian yang E, penulisan angka penting dengan notasi garis bawah berakhir pada angka yang diberi garis bawah. Dan angka selanjutnya adalah bukan angka penting. Nah, jadi di sini kalau ada bilangan 1, 2, 3, 0, kemudian ada garis di bawahnya, di mana garis di bawahnya ini terletak di angka 3, maka kita menghitung angka pentingnya berakhir sampai angka 3. Yang 0 ini tidak kita hitung, ya. Nah, berarti 1230 ini hanya memiliki 3 angka penting, yaitu angka 1, angka 2, dan angka 3. Kemudian di bilangan 1000, ya karena di sini garis bawahnya terletak di 0 yang pertama, maka 2 0 yang belakang ini tidak kita hitung sebagai angka penting. Jadi di sini hanya 2 angka penting, yaitu angka 1 dan angka 0 yang kita beri garis bawah. Kemudian aturan pembulatan angka desimal. Ya, ada 3. Pertama, kalau bilangannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Ya. Nah, ini kan 1,234. Kalau ada seperti ini, berarti kan kita menghitung angka pentingnya hanya sampai batas angka 3. Angka 4-nya ini dihilangkan dengan catatan ini bisa dibulatkan. Karena 4-nya ini di bawah 5, maka dia dibulatkannya ke bawah. Kalau dibulatkannya ke bawah, berarti dianggap angka 4 ini hilang. Itu aja yang paling mudah, ya. Kemudian, angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Nah, contoh bilangan ini 12,3458. Seandainya ingin kita ubah menjadi 3 digit di belakang koma atau 3 angka di belakang koma, berarti kan batasnya hanya sampai 5 kan? Nah, 8 ini digimanakan? 8 ini kita bulatkan dengan catatan, karena 8 ini lebih dari 5, maka pembulatannya ke atas. Kalau pembulatannya ke atas, berarti angka sebelumnya kita tambahkan 1. Maka bilangannya nanti menjadi 12,346. Jadi 5-nya ini berubah menjadi 6. Ya. Nah, kalau angkanya pas di angka 5, bagaimana? Nah, ini aturannya. Dibulatkan ke bawah jika angka sebelum angka 5 ini adalah angka genap, dan dibulatkan ke atas jika angka sebelum angka 5 itu adalah angka genap. Oke, contoh 12,345. Ini berarti ingin kita bulatkan 2 sampai 2 digit di belakang koma, ya. Nah, belakangnya angka 5 kan? Pas di angka 5. Kita lihat lagi angka depannya, karena angka depannya ini adalah 4, dan 4 itu bilangan genap, jadi 5 ini dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, anggap aja hilang. Maka bilangannya menjadi 12,34. Kemudian contoh yang kedua, 0,75. Ini ingin kita bulatkan 2 digit di belakang koma, ya, berarti sampai 7. Di belakang angka 7 itu adalah pas angka 5. Karena angka sebelumnya adalah angka 7 dan angka 7 itu merupakan angka ganjil, jadi 5-nya ini kita bulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, berarti dia menambahkan 1 poin pada angka sebelumnya. Berarti nanti ini ditulis 0,28. Oke, sekarang kita lanjutkan mengenai operasi angka penting. Di operasi angka penting yang pertama adalah operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Ini aturannya sama, ya. Samanya seperti apa? Bahwa nanti hasil dari operasi penjumlahan maupun pengurangan hanya boleh, ya, ini digarisbawahi, hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan. Apa itu angka yang diragukan? Biasanya dalam suatu pengukuran itu angka yang diragukan adalah angka yang terletak di paling akhir suatu bilangan, ya. Jika terdapat 2 angka atau lebih yang diragukan, maka angka kedua dan seterusnya yang diragukan tidak perlu dituliskan. Dalam hal ini berarti dibulatkan, ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di bilangan 2,234. Ini angka 4-nya kita beri garis bawah yang menunjukkan bahwa angka 4 ini adalah angka yang diragukan. Jadi nanti dalam operasi penjumlahan dan pengurangan,
kalau ada bilangan yang ingin kita jumlahkan itu tidak ada garis bawahnya, itu bisa kalian tulis sendiri dengan catatan kalian memberi garis bawah itu pada angka yang paling terakhir, ya. Jadi di sini 2,234 angka yang diragukan atau angka taksirannya itu adalah angka 4. Ya, jadi angka 4 ini kita beri garis bawah. Kemudian di bilangan yang kedua, 2,0345, maka angka 5-nya ini adalah angka yang diragukan. Maka kita beri garis bawah. Kita jumlahkan seperti biasa, ya. Berarti kan kalau di sini tidak ada keterangan apa-apa, berarti kan dianggap 0. 0 tambah 5, 5. 4 tambah 4, 8. 3 tambah 3, 6. 2 tambah 0, 2. 2 tambah 2, 4. Nah, angka yang diragukan atau angka taksirannya ini akan turun ke bawah. Jadi dari jalur yang angka 5 ini, angka taksirannya turun ke bawah, dia berada di angka 5 ini, ya. Kemudian angka yang diragukan dari angka 4 ini turun ke bawah, maka dia ada di angka 8. Buat ini perbedaan warna aja, ya. Nah, ternyata setelah kita jumlahkan, kalian perhatikan ada 2 angka yang diragukan. Padahal aturannya gimana? Aturannya adalah hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan. Nah, satu angka yang diragukan itu biasanya kita lihat adalah yang paling depan. Jadi, nanti di sini kalau 4,2685 berarti kita hanya melihat angka yang diragukan itu sampai angka 8. Nah, angka 5-nya ini gimana? Angka 5-nya ini tidak perlu dituliskan, tapi dengan catatan kita harus menggunakan aturan pembulatan. Nah, kalian lihat di sebelah kanan angka 8. Pas kan ini angka 5, kalian ingat lagi aturan pembulatan. Kalau pas di angka 5, perhatikan angka sebelumnya. Angka sebelumnya adalah angka 8. Kalau angka 8 berarti pembulatannya adalah ke bawah. Karena ke bawah berarti kita anggap angka 5 ini nanti hilang, ya. Nah, berarti bilangannya nanti kita tulis menjadi 4,268. Dengan angka yang diragukan adalah angka 8, kita beri garis bawah. Oke, sekarang perhatikan contoh yang kedua. 34,569. Berarti ini angka 9 yang diragukan. Kita beri garis bawah. 1,2 berarti angka 2 yang diragukan. Kita jumlahkan seperti biasa. Ini 9 turun ke bawah 9. 6 turun ke bawah 6. 5 tambah 2, 7. 4 tambah 1, 5. Dan 3 ditambah 0 itu adalah 3. Nah, perhatikan di sini, ya. Cara mengurutkan dari angka yang diragukan. Dari jalur 9 ini berarti angka yang diragukan turun ke bawah. Berarti dia angka yang diragukan terletak di angka 9. Kemudian 2. 2 yang ini kalau turun ke bawah berarti dia terletak di angka 7. Nah, kalian lihat lagi, ternyata setelah dihitung hasilnya mengandung 2 angka taksiran, ya, yaitu 7 dan 9. Sedangkan berdasarkan aturan harus mengandung satu angka yang diragukan atau satu angka taksiran. Jadi, dan yang dilihat angka yang diragukan itu adalah yang paling depan. Berarti kita melihat hanya sampai batas angka 7. Berarti yang 6, 9-nya ini tidak perlu dituliskan. Dalam artian ini kita bulatkan. Kita bulatkannya gimana? 69. Berarti kan itu bilangannya puluhan, lebih dari 50, maka pembulatannya adalah ke atas. Pembulatan ke atas, kalian ingat lagi, menambahkan 1 poin di angka sebelumnya. Jadi 35,769 itu nanti dituliskan menjadi 35,8. Ya, dengan angka 8 ini adalah angka yang diragukan. Sekarang aturan pengurangan gimana? Sama prinsipnya, ya. 5,432 berarti ini angka 2 yang diragukan. 1,0234 berarti ini angka 4 yang diragukan, posisi yang paling terakhir. Kita kurangkan seperti biasa, berarti dari angka 4 ini angka yang diragukan muncul di angka 6. Ya. Kemudian 2 dikurangi, maaf ini tadi kan udah pinjam ke sini ya, berarti tinggal 11. 11 dikurangi 3 berarti 8, dan seterusnya. Dan kalian perhatikan angka yang diragukan dari angka 2 ini. Dia jalurnya turun ke bawah, berarti nanti terletaknya di angka 8. Ya, berarti angka yang diragukan ini berarti di angka
8, ya. Nah, sekarang kalian lihat ternyata ada 2 angka taksiran, 8 dengan 6. Yang kita lihat nanti hanyalah 1 angka taksiran. Berarti yang kita lihat adalah sampai batas angka 8. Berarti yang ini, yang angka 6, ini tidak perlu kita tuliskan, ya. Tidak perlu kita tuliskan, tapi dengan catatan ini dibulatkan. Angka 6 sudah lebih dari 5, jadi pembulatannya adalah ke atas. Maka bilangan ini nanti itu dituliskan menjadi 4,409. Oke, operasi yang kedua yaitu perkalian dan pembagian. Pada operasi perkalian ataupun pembagian, banyaknya angka penting hasil dari kedua operasi tersebut harus sama dengan angka penting yang paling sedikit. Jadi, di sini aturannya, kalau di penjumlahan dan pengurangan, yang kita tinjau itu adalah angka yang diragukan atau angka taksiran. Sedangkan di perkalian dan pembagian, yang kita tinjau adalah jumlah angka penting dari setiap bilangan yang ingin kita kalikan atau yang ingin kita bagi. Oke, 1,23. Ini berapa jumlah angka penting ini? Ada 3 kan? Ya, di sini ada 3, yaitu 1, 2, 3. 2,5. Berapa jumlah angka pentingnya? Ada 2. Jadi, nanti kalau 2 bilangan ini kita kalikan, hasil akhirnya itu harus 2 angka penting. Harus 2 angka penting. Kenapa? Karena bilangan yang ingin kita kalikan, angka penting yang paling sedikitnya berapa? 2. Jadi nanti hasil akhirnya harus 2 angka penting. 2 bilangan ini kalau kita kalikan, kalian pasti Ibu yakin sudah bisa ya cara mengalikannya. Sekarang dilihat hasilnya. Hasilnya di sini kita peroleh 3,075. 3,075. Ada 4 angka penting kan? 1, 2, 3, 4. Karena bilangan yang dikalikan itu angka penting yang paling sedikitnya ini adalah 2, maka hasil akhirnya ini harus nanti mengandung 2 angka penting. Caranya gimana? Berarti caranya kita bulatkan. Pembulatannya gimana? Kalau 2 angka penting kan berarti kita melihatnya hanya batas ini kan? 3,0. Ini 2 angka penting. Nah, yang 75 ini berarti dibulatkan. Ya, dibulatkan. Nah, dilihat lagi. 75 ini puluhan, berarti pembulatannya itu adalah 50 ke atas. Kalau dia 50 ke atas, berarti pembulatannya itu adalah pembulatan ke atas. Berarti menambahkan 1 poin di angka sebelumnya. Jadi, 3,0 ini nanti hasil akhirnya kita tulis menjadi 3,1. Ya, mudah-mudahan kalian nanti di sini bisa paham ya. Oke, contoh yang kedua, 12,345. Ini ada 5 angka penting kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 angka penting. Bilangan yang kedua 0,120. 0,120 ini berarti 3 angka penting. Kalian lihat lagi bahwa 0 di sebelah kiri tanda desimal ini bukan angka penting. Jadi jumlah angka pentingnya ada 3. Nah, berarti nanti hasil akhirnya harus mengandung 3 angka penting. Karena bilangan yang kita kalikan di sini jumlah angka penting yang paling sedikitnya adalah 3. Nah, ini kalian kalikan, dilihat ternyata hasilnya kita peroleh 1,481400. Ini berapa nih jumlah angka pentingnya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka penting. Padahal harusnya berapa? Harusnya 3. Nah, untuk mencapai 3 angka penting, tanpa mengubah nilainya, berarti batasan kita kan hanya sampai sini ya. 1,48. Ya. Nah, berarti nanti yang Ibu lingkari ini ya, yang 1400 ini berarti dibulatkan. Sekarang kalian lihat angkanya. 1400, ribuan kan? Ribuan. Berarti 1400 ini di bawah 5000. Kalau di bawah 5000 berarti dia pembulatannya ke bawah. Maka kalau pembulatan ke bawah berarti dianggap aja ini tidak ada. Berarti nanti bilangannya itu adalah bisa kita tulis 1,48. 1,48 mengandung 3 angka penting. Berarti sama dengan ini. Ya. Oke, sekarang di aturan pembagian. Di aturan pembagian kalian lihat di sini.
Ya, kita punya bilangan 1,23 yaitu mengandung 3 angka penting. 2,5 itu berarti 2 angka penting. Nah, bilangan yang paling sedikit angka pentingnya berapa? 2 kan? Maka ini nanti hasilnya harus mengandung 2 angka penting. Nah, setelah proses ini atau proses pembagiannya bisa kalian lihat di sini. Jadi nanti kalau ada soal yang Ibu inginkan, kalian harus ada caranya. Ya, supaya nanti di sisi lain kalian bisa lebih mahir dalam berhitung ya. Dan kalian juga akan lebih tahu nantinya hasil yang diperoleh itu akan mendapatkan berapa jumlah angka pentingnya. Nah, dari sini kita peroleh ternyata hasil dari pembagian ini menghasilkan angka 0,492. Ini berapa angka penting? Ini 3 angka penting. Padahal kita harus membuat menjadi berapa? Menjadi 2 angka penting. Nah, untuk menjadi 2 angka penting berarti gimana? Kita lihat lagi, apakah 0 di sini angka penting? Bukan. Kalau untuk menjadi 2 angka penting berarti batasnya hanya sampai sini kan? Ini sampai sini. Ini 2 angka penting. Nah, berarti angka 2 yang belakang, yang ini, ya angka 2 yang belakang, ini tidak kita tulis, tapi dengan catatan dibulatkan. Karena 2 itu di bawah 5, berarti pembulatannya adalah ke bawah. Nah, berarti nanti di sini hasilnya, kalian lihat bahwa 0,492 hasil akhirnya nanti harus kita tulis menjadi 0,49. Jadi biasanya nanti kalau kalian misalkan ada soal, tulisannya misalkan begini ya, 1,23 dibagi 25. Nah, setelah kalian proses dalam berhitung, misalkan kalian dapat angkanya 0,492. Nanti di sini kalian beri tanda panah aja, ya. Artinya di sini tanda panah ini dituliskan atau penulisan akhirnya adalah 0,49. Atau mau diberi penjelasan nggak apa-apa. Misalkan 1,23 dibagi 2,5 itu nanti 0,492. Maka nanti hasil akhirnya dituliskan, ya misalkan nanti hasil akhirnya dituliskan menjadi 0,49. Oke, boleh seperti ini. Ya, tapi kalau menggunakan tanda panah, Ibu sendiri sudah paham maksudnya. Ya. Kemudian aturan yang ketiga, operasi pemangkatan dan operasi penarikan akar. Ini sama prinsipnya dengan operasi perkalian dan pembagian, di mana yang menjadi perhatian itu adalah jumlah angka pentingnya. Ya, kalian hati-hati jumlah angka pentingnya. Contoh, 1,25 kita pangkatkan. 1,25 ini kan 3 angka penting. Jadi hasil pemangkatannya nanti harus mengandung 3 angka penting. Nah, ini setelah kita kalikan, setelah kita pangkatkan, kalian lihat. Diperoleh hasilnya 1,8225. Ini berapa angka penting? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 angka penting. Untuk menjadi 3 angka penting, berarti kalian lihat. Sampai 3 angka penting berarti batasnya sampai mana? Oke, berarti sampai sini kan? Nggak sampai 1,82. Bilangan yang terakhir, berarti yang ini, tidak kita tulis, tapi dengan catatan pembulatan. Bilangannya puluhan, 25. Tapi berarti dia di bawah 50. Kalau di bawah 50 berarti pembulatannya adalah ke bawah. Maka nanti di sini hasil akhirnya adalah kita tulis 1,82. Kemudian penarikan akar. Nah, ini karena memang agak sulit ya kalian kalau untuk berhitung manual, ini bisa langsung kita peroleh hasilnya menggunakan kalkulator. Akar dari 3,0. 3,0 ini itu mengandung 2 angka penting. Ya, mengandung 2 angka penting. Maka nanti hasil akhirnya itu harus 2 angka penting. Karena bilangan yang kita tarik akar itu adalah 2 angka penting, maka hasilnya harus 2 angka penting juga. Ya. Harus sama ini, dengan ini harus sama. Ya. Nah, setelah kita dapatkan dari kalkulator ternyata diperoleh hasilnya ini. Ya, Ibu hanya mengambil sebagian aja. Ya.
1,73205. Ini berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka penting. Kalau diubah menjadi 2, berarti kita batasnya sampai mana? Oke, batasnya sampai 1,7. Sedangkan berarti nanti bilangan yang belakangnya ini tidak kita tulis, tapi dibulatkan. Bilangannya dibulatkannya gimana? Kita lihat. Ini kan dibacanya 3.205. Ribuan. Di mana dia berada di bawah 5.000. Kalau di bawah 5.000 berarti dibulatkannya ke bawah. Ya. Kalau dibulatkannya ke bawah berarti dianggap hilang. Itu aja ya praktisnya. Berarti nanti di sini hasil akhirnya itu kita tulis menjadi 1,7. Jadi biasanya nanti kalian cukup tuliskan begini nanti 3,0. Ini hasil awalnya dulu ya. 1,73205. Tanda panah 1,7. Cukup dituliskan seperti ini. Berarti sudah benar. Ya. Nah, notasi ilmiah. Ya, ini sebab berikutnya. Jadi, biasanya nanti kita akan menemukan dari hasil perhitungan itu angka-angka yang sangat besar atau angka-angka yang sangat kecil. Angka yang sangat besar itu mulai dari misalkan 1.000, sejuta, puluhan juta, dan seterusnya. Ya. Kemudian bilangan yang sangat kecil untuk 0,01, 0,0000 dan sebagainya. Ya. Nah, kalau ingin kita tulis manual itu kan sangat panjang, ya, kurang praktis. Maka di sini untuk lebih memudahkannya, kita mulai membiasakan menggunakan notasi ilmiah. Notasi ilmiah dituliskan seperti apa? Seperti ini. A, titik-titik kali 10 pangkat N. A ini adalah bilangan asli, diisi oleh angka 1 sampai 9. Jadi ingat, yang mengisi angka A ini hanya 1 digit. Ya, itu aturan dari notasi ilmiah. Sedangkan N ini adalah eksponen atau merupakan bilangan bulat. Nah, dari sini coba kalian lihat. Ini 6.500.000. Berarti kan kalau mau kita tulis A-nya berapa? 6,5, bukan 65 ya. Ingat lagi bahwa A ini hanya boleh mengandung satu angka. Jadi kalau di sini 6.500.000, kita tulis dulu 6,5, bukan 65, ya 6,5. Dikali 10 pangkat berapa? Kalian lihat. Kalau bilangannya ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, dan sebagainya, N ini angka yang nanti menggantikan N, kita lihat dari sini. Batasannya berarti angka paling belakang, kita geser, ya, sampai koma desimal ini yang kita maksudkan di koma desimal. Jadi misalkan kita mulai dari angka paling belakang berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sampai sini kan? Sampai 6,5. Berarti nanti di sini 6,5 kali 10 pangkat 6. Jadi mulai sekarang biasakan dalam hasil hitungan akhir itu kita buat menjadi notasi ilmiah. Contoh lagi, misalkan Ibu punya bilangan 7, 25, 0 seperti ini. Ya. Nah, notasi ilmiahnya berapa? Atau gimana? Kita lihat aja. Berarti kita mulai dari angka 7, koma. Ya. Komanya berarti 25. Kali 10 pangkat berapa? Kita lihat dari sini. Jadi kalau bilangnya di atas puluhan, ratusan, kita dimulai dari angka paling akhir. Bergeser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 7,2 kan, berarti kita berhenti sampai sini. 7,25 kali pangkat 6. Nah, gimana kalau dengan bilangan desimal? Bilangan desimal, ya contohnya misalkan Ibu punya bilangan begini, 0,0000101. Ini gimana nanti penulisannya? Nah, kita lihat aja nih dari bilangan yang ini. 3 ini dulu ya. Berarti kita tulis 1,01 dikali 10 pangkat. Nah, kalau ini bilangannya desimal, ini pasti pangkatnya adalah min. Berapa angka yang mengisi ini? Kita mulai dari tanda desimal ini. Berarti gesernya ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini ya. Berarti sampai di belakang 1 ini ya. Berarti 1,01 kali 10 pangkat min 5. Oke, contoh lagi misalkan 0,00000
Kita tulis gimana? Berarti kita tulis 6,934 dikali 10 pangkat. Kita lihat dari desimal ini, bergeraknya berapa kali, berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai sini ya. Berarti pangkat min 7. Oke, sekarang kita bahas mengenai konversi satuan. Jadi, ketika kalian belajar di SMA ini, kalian nanti mulai mengenal awalan-awalan satuan yang mungkin belum pernah kalian jumpai ketika di SD maupun di SMP. Kalaupun yang sudah kalian pelajari di SD maupun di SMP, itu batasannya mulai dari kilo sampai mili. Jadi tangga ini menunjukkan awalan dari satuan. Jadi kalau misalkan nanti di sini ada suatu satuan ya, misalkan mikro, kemudian ada M. Ini dibacanya itu adalah mikrometer. Mikro ini menunjukkan awalan ya dari satuan, sedangkan meter ini menunjukkan satuan dari besaran. Ya, jadi ini menunjukkan satuan dari besaran panjang, sedangkan mikro ini awalan dari satuan. Nah, di SMA ini kalian harus mengenal lagi awalan-awalan dari satuan. Jadi tidak hanya sebatas kilo sampai mili. Tapi di sini kalian mulai belajar mulai dari mikro, nano, piko, femto, ato, zepto, yokto. Untuk yang ke bawah. Dan awalannya itu ditulis menggunakan huruf kecil. Sedangkan di atasnya kilo, mulai dari mega, giga, tera, peta, eksa, zeta, dan yuta, ini dituliskan menggunakan huruf kapital. Ya. Kemudian aturannya lagi, kalau untuk tangga yang bawah, mulai dari kilo sampai mili, setiap kalian turun tangga, ya atau naik tangga, itu faktor pengalinya atau faktor pembaginya adalah 10. Tapi, mulai dari tangga yang tengah sampai ke bawah, tangga yang tengah ke tangga yang atas, itu faktor pengalinya setiap kalian naik tangga atau turun tangga itu adalah 1000. Nah, kemudian kalau kalian lihat lagi, ini kok ada X. Apa ya X ini? X ini nanti menunjukkan satuan dari besaran yang diminta. Jadi kalau misalkan nama besarannya arus, berarti nanti X ini menunjukkan ampere. Biasanya satuan itu ditulis hanya huruf depannya aja, ya, ampere. Kalau misalnya satuan besarannya adalah massa, berarti X ini menggantikan gram. Ya, jadi kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Oke, sekarang kita ingin mengkonversi satuan. Contoh, di 1 kilometer berapa nanometer. Berarti kita startnya mulai di kilo. Berarti kita di startnya di K ini. Sampai ke nanometer. Kita lihat dulu. Kilo ke hekto, ke deka, kemudian ke meter, desi, senti, mili. Ada berapa tangga ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tangga. Berarti ini nanti 10 pangkat 6. Dari mili ke mikro itu kan 1000. Ya. Tadi Ibu sampaikan tangga yang tengah kalau turun ke tangga yang bawah, faktor pengali dan faktor pembaginya itu adalah 1000. Kemudian dari mikro sampai ke nano. Kita berarti sampai ke nano. Berarti kan 1000 lagi kan? Nah, berarti totalnya berapa? Dari kilo sampai ke nano. Kan hitung aja. Ini 1000, 10 nolnya ada 3. Ini nolnya ada 3. Ini berarti kan nolnya ada 6. Berarti totalnya 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. Berarti 1 kilometer sama dengan 1 kali 10 pangkat 12 nanometer. Kalau kita turun tangga, berarti pangkatnya di sini adalah positif. Contoh yang kedua, misalkan 250 miligram. Ya. Ini awalnya, ini satuannya, miligram. Berapa petagram? Ya.
Ini P-nya huruf besar ya, berapa petagram. Nah, kalian lihat dulu sebelum menyelesaikan tahapannya, kalian lihat ini 250. Kalau bilangannya di atas puluhan, ubah dulu menjadi notasi ilmiah. Ya, notasi ilmiahnya gimana? Ini cara-caranya di bawah dulu ya. 250 itu kan berarti 2,5 kali 10 pangkat berapa? Kalau dia bilangannya di atas puluhan ratusan, berarti kita mulai dari kanan kan? 1, 2. Berarti 10 pangkat 2. Dikali, nah kalian lihat lagi. Miligram, berarti kita start tangganya mulai dari mili. Ya, mulai dari mili. Berarti kita mulai dari sini kan? Ya, mulai dari mili. Sampai ke petagram. Kayak dari mili, kita hitung sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 10 pangkat 6. Dari kilo ke mega, 1000. Mega ke giga, 1000. Giga ke tera, 1000. Udah, berhenti sampai, oh ya, masih satu tangga lagi ya. Sampai ke peta, 1000. Nah, berarti dari mili sampai ke peta berapa? Kita kalikan 10 pangkat. Karena kita naik tangga, berarti pangkatnya harus min. Min berapa? Hitung aja jumlah angka nolnya. Ini udah 6 kan? 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 3, 18. 10 pangkat min 18. Selesaikan ini. Ini kan berarti 2,5 dikali 10 pangkat. Ini kan berarti pangkatnya dijumlahkan. 2 ditambah min 18 berarti min 16. Maka nanti hasilnya di sini 250 mg itu adalah 2,5 kali 10 pangkat min 16 ya. Jadi ingat, intinya hasil akhirnya itu harus dalam notasi ilmiah jika misalkan angka yang di depannya itu lebih dari 10 ya, lebih dari 10. Ya, mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.